boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Perkenalkan, ini Akang, namanya Bustanul Arifin. Biasa dipanggil di madrasah, dipanggilnya Akang. Tidak dipanggil nama, dipanggil Akang. Tidak disebut Ustadz juga karena bukan Ustadz, dipanggilnya Akang saja. Mungkin yang sudah di SMK 1 yang pernah ketemu Akang juga pasti ketemu lah ya. Di Madrasah Al-Afkar ini saat ini Akang diamanahi memegang peranan sebagai ketua yayasan. Dulu yayasan ini namanya Ibnu Sina. Tahun 2021 karena yayasan Ibnu Sina ini tidak diperpanjang, sudah daluarsa, akhirnya diganti namanya, dibuat baru namanya Yayasan Nurul Afkar Al-Hafsi. Nurul Afkar Al-Hafsi ini diambil dari Madrasah Al-Afkarnya. Jadi sebenarnya sebelum ada yayasan, di sini sudah ada madrasah. Madrasah namanya Al-Afkar. Nah, akan diminta untuk menjadi ketua yayasan. Tapi kalau di madrasah, dan akan lebih sering menampilkan madrasahnya, Madrasah Al-Afkar, akan biasanya nyimpan nama di bawah itu Khodim Madrasah Al-Afkar. Khodim itu artinya pembantu. Jadi akan di sini pembantu sebenarnya. Pembantu karena akan harus mengajar, karena akan harus memastikan madrasah ini bisa berguna dan bermanfaat. Jadi khodim istilahnya. Jadi gitu kan sekilas. Maka barangkali ada hal lain. Mungkin dari yang tadi mungkin dari sempat dijelaskan sedikit tentang profil pondok pesantrennya. Mungkin yang selanjutnya itu visi misi dari madrasah ini. Visinya madrasah ini sebenarnya simpel saja. Kalau visi ya, kami ingin memastikan para santri itu jadi orang hebat suatu saat, atau setidaknya jadi orang biasa yang bermanfaat. Itu visinya. Kalau misinya sebenarnya banyak ya. Pertama, dari segi nama juga kami berharap santri-santri yang belajar ngaji di sini, mondok di sini itu jadi orang-orang yang berpikir. Hari ini orang berpikir itu sudah jarang. Banyak orang yang hanya sekedar ikut serta dengan apa yang ramai saja, jadi ramai viral ikut gitu. Karena namanya Al-Afkar, itu satu. Yang kedua, kami berharap dengan mereka bisa jernih berpikir, kan manusia diberikan akal ya. Akal itu artinya nalar. Akal itu bukan kata benda sebenarnya. Akal itu artinya kata kerja, artinya menalar. Ketika mereka menalar sesuatu, akan memastikan, meyakinkan mereka pasti akan memahami bahwa adab itu sesuatu yang harus juga dilakukan. Jadi selain mereka harus berpikir, nanti ujungnya mereka pasti akan beradab. Nah, nantinya setelah mereka punya daya pikir yang baik, mereka punya adab yang baik, pintar itu nyusul. Pintar itu nyusul. Tapi yang paling terutama kami harapkan sebenarnya untuk para santri di sini, mereka cerdas. Jadi kalau pintar itu kan Kang Rizky punya nilai 90 dari 100 tuh pintar, 99 apalagi itu pintar. Tapi cerdas tuh bukan itu. Cerdas itu kalau kita diminta untuk beli garam misalnya di satu toko atau di satu warung, tapi kemudian ternyata di warung tersebut tidak ada, itu yang orang cerdas tuh bukan balik ke rumah. Itu cerdas namanya. Dan itu sudah rada sulit hari ini. Anak-anak hari ini untuk memastikan mereka mau cerdas berpikir itu sedikit sulit, karena mereka terlalu sering dicekoki oleh guru-guru yang bukan mendidik tapi mengajari. Akhirnya teman-teman kita di sekolah, adik-adik dan para santri di sekolah itu yang nunggu gurunya ngajar. Padahal bayangkan kalau mereka berpikir hanya ketika gurunya ngajar. Guru ngajar itu nggak selama yang kita pikirkan. Dan kalaupun mereka lama mengajar, kita nggak sefokus yang kita juga harapkan. Nah, kita berharap, saya akan berharap sebetulnya tadi, jadi mereka bisa menalar, berpikir dengan jernih, mereka bisa beradab. Adab juga penting, kemudian ujungnya mereka pasti pintar. Tapi yang paling terutama akan harapkan mereka jadi santri-santri yang cerdas. Ujungnya kalau mereka sudah punya 3 tadi, akan yakin lah insya Allah para santri ini punya akhlak yang baik. Itu kalau sudah punya akhlak yang baik, selesailah sebenarnya. Nggak pintar juga kan, Rasul juga diutus pada akhirnya tentang akhlak, bukan tentang
orang Islam harus pintar semua, nggak perlu. Kita butuh orang yang pintar, tapi kita juga butuh orang yang biasa saja. Makanya tadi ya, visinya tadi, Akang hanya berharap santri datang ke sini itu mereka pasti suatu saat, pasti Akang yakin ada orang-orang sukses menurut orang-orang yang lain, tapi mereka pasti akan jadi orang bermanfaat juga meskipun orang biasa gitu. Itu Kang, bangga. Saya rasa Akang rasa jelas. Mungkin selanjutnya dari program kerja, program unggulan apa yang sedang berjalan selain kegiatan belajar? Baik, sebetulnya jadwal yang betul yang paling terutama di sini pasti mengaji, karena akalnya meskipun santri di sini ngalong itu tidak ada yang mungkin, ada sih yang ngomong tapi tidak setiap malam gitu. Yang paling terutama pasti mengaji. Di sini tuh kalau misalnya Akang sesibuk apapun, kalau tidak ada pengumuman libur mereka pasti harus ngaji. Ya meskipun Akang terlambat mereka tetap harus ngaji. Tapi kemudian selain itu di sini tuh sebenarnya banyak kegiatan. Bisa di skip dulu. Kan selain belajar mengajar itu sebenarnya ada kegiatan namanya iftar jama'i. Kami biasakan mereka untuk mereka berpuasa meskipun 1 bulan sekali. Itu di hari Kamis terakhir setiap bulan. Kemudian yang kedua, mereka ada yang kalau ini program lama dan sudah diadopsi oleh beberapa lembaga lain, namanya living learning. Secara bahasa Inggris mungkin ini tidak terlalu tepat ya, tetapi Akang ingin membawa esensi bahwa santri-santri di sini kan tidak semua akan pesantren. Cuma Akang ingin membawa ruh pesantren itu ke madrasah. Caranya apa? Kita nggak bisa bikin mereka nyantri seperti nyantrinya Akang dulu, harus masak, harus apa. Nah, Akang buatkan kegiatan seperti pesantren kilat, 3 hari 2 malam. Nah, mereka harus masak pakai suluh. Mereka berkelompok, masak sendiri, makan sendiri, nyari makan sendiri, sahur sendiri dan sebagainya. Biasanya di bulan Ramadan biasanya. Kemudian ada kegiatan haflah di setiap akhir semester itu, ada kegiatan haflah. Haflah itu kalau di pesantren lain namanya samenan. Kalau di SMK mungkin kerennya pensi gitu, ada penampilan. Nah, tapi penampilan ini yang menurut Akang ini sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau di Al-Afkar ini yang tampil itu anak level TK sampai level SD saja. SMP SMA itu mereka jadi panitia, bahkan jadi mentor. Jadi Akang ketika mau haflah itu 2 bulan sebelumnya Akang sudah bagi kelompok. Akang sudah bagikan ini kelompoknya yang ngelatih itu di kelas SMP SMA gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab lain selain ngaji gitu. Jadi mereka nanti ngelatih sampai kemudian nyeting kegiatan, dan kegiatannya bukan kegiatan kecil sebenarnya, kegiatan besar, karena tiap tahun atau tiap kegiatan haflah setidaknya 300 orang tuh berkumpul, karena kan ada orang tua. Kadang ada orang tua jauh juga ikut hadir. Kegiatannya sudah hampir 3 kali dan 4 kali nanti di Juni tanggal 21 itu akan diadakan di Gedung Robani di Cihanjuang. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan yang luar biasa di kegiatannya kalau bagi Akang, tapi tentang Al-Afkar ini sangat peduli generasi muda itu harus diberikan kesempatan. Dengan segala rasa hormat Akang ke lembaga yang lain, jarang sekali ada lembaga yang memberikan kesempatan dan tanggung jawab yang besar seperti ini. Nah, SMP sudah ngurus kegiatan selevel kota begitu. Tapi di Al-Afkar, Akang ini selalu sampaikan ke para santri, kalau salah itu salahnya Akang, karena Akang yang memberi tanggung jawab. Tapi kalau ada apresiasi, maka itu hasil mereka gitu. Alhamdulillahnya dari sejak 2021 akan adakan haflah mandiri. Sistemnya selalu sama. Jadi di kelas TK itu ada 2, Andalusia dan Baghdad. Kemudian ada Cordova itu khusus ngaji. SD kelas 1-2 Tasamuh, 3-4 Tawazun, 5-6 Ta'awun. Nah, yang Tawasud yang SMP dengan Tafakuh yang SMA, mahasiswa bekerja dan sudah menikah itu mereka jadi panitia. Mereka jadi panitia, dan nantinya di kegiatan haflah Akang ingin melihat mereka yang tidak pede tampil, mereka tampil. Yang kecil tampil di panggung, yang besar tampil untuk memberanikan diri, mungkin jadi MC,
mungkin hanya sekedar ngotak-atik kabel, mungkin mereka jadi operator. Itu kan hal kecil mungkin bagi yang lain ya, tapi bagi Akang ini luar biasa. Kenapa? Karena di beberapa sekolah kegiatan seperti ini handle-annya biasanya guru. Kalau di sini tidak, kalau di sini anak SMP SMA. Meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, tapi bagi Akang lagi-lagi lembaga itu kan tidak menciptakan banyak orang untuk sukses tadi. Kami hanya ingin memastikan siapapun yang memang mengaji ke sini semuanya difasilitasi untuk bisa lebih baik. Begitu kan kegiatannya. Mungkin kegiatan lainnya apa ya? Kegiatan lainnya ada tadabur alam begitu. Kemudian ada silaturahim dengan pesantren dan sebagainya. Terakhir kita punya kegiatan kerjasama dengan PT Adi Cipta mana yang di Ciberem tuh Honda tuh. Pernah ada kegiatan di luarnya mungkin itu, tapi kegiatan internalnya untuk santri itu. Kegiatan internal untuk orang tua ada pengajian rutinan bulanan. Itu akan wajibkan. Kenapa? Jangan sampai anak diminta untuk ngaji, orang tuanya malah nggak pernah ngaji. Dan generasi hari ini kan orang tuanya orang tua muda kebanyakan. Nah, orang tua muda ini jelas butuh diajak untuk juga ngaji supaya nanti anaknya bukan semangat ngaji karena disuruh, tapi jadi punya keinginan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Itu mungkin sekilasnya kegiatan yang ada di Al-Azhar. Mangga, ada lagi? Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya. Untuk sekarang atau dari mungkin dari sebelum-sebelumnya, tantangan terbesar yang dihadapi oleh madrasah ini tuh? Baik, yang pertama sebenarnya lebih ke apa ya, sifat dan sikap mujahadah. Mujahadah itu kesungguhan orang tua. Sepertinya ini di hampir semua lembaga. Maksud Akang begini, pengajian di madrasah dimanapun, khususnya di Al-Azhar itu, kalau level SD itu masih orang tua masih mendorong tuh, masih mendorong anak untuk ngaji. Mungkin kerasa juga tuh sama Kang Rizky, sama teteh. Kalau SD mau kan, ngaji Iya. Nah kalau SMP itu kan banyak pensiun dini tuh. Ada orang tua yang kalah sama anaknya karena anaknya bilang, "Mas, saya punya banyak tugas." Akhirnya ya udahlah, gak usah. Apalagi kalau SMP di sini kan malam ngaji. Jadi itu kendala sebenarnya, kendala yang sebenarnya coba sedikit-sedikit akan perbaiki dengan cara pengajian orang tua tadi. Karena banyak orang tua kalah sama anak tuh bukan karena orang tuanya tidak mau anaknya soleh, tapi caranya yang salah. Itu orang tua tuh ya itu tadi, takut kalau misalnya ada tugas dari sekolah, kemudian jadwal ngajinya malam, kemudian ada tugas, takut tugasnya tidak selesai. Akhirnya ketika datang ke sekolah tugas tidak selesai, anaknya dihukum. Pertanyaannya, kenapa tidak takut anaknya dihukum di pengajian? Kan itu PR untuk semua sebenarnya. Yang harus kemudian kita betul-betul yakini, karena untuk menjadikan anak bisa solid dan paham ilmu agama itu kan tidak mudah. Itu satu. Yang kedua, di sini tuh tipikal para orang tuanya, orang tua yang dulu ketika ngaji itu ya sudah, anaknya datang, anaknya bilang mau ngaji terus ngaji saja dulu tuh. Tapi alhamdulillah hari ini lebih baik. Kenapa? Sekarang siapapun yang mau ngaji ke Al-Azhar tuh orang tuanya harus datang ketemu Akang, kemudian ada apalah istilahnya appointment begitu, perjanjian, persetujuan. Akang ini kan tipikalnya rada galak Kang kalau ngaji itu, khususnya kalau ngaji Quran. Akang ini detail ngaji. Artinya mungkin anak ada yang Akang marahi, mungkin ada anak yang Akang tegur. Masalahnya anak sekarang ditegur saja seolah-olah kan dihukum. Dan Akang tidak mau orang tua jadi salah paham dan akhirnya berubah niat, apalagi menyalahkan seseorang yang tadinya dititipkan. Maka ketika datang orang tua itu akan sampaikan, Nabi Ibrahim itu bisa punya anak soleh itu karena apa? Karena kata Allah disuruh dibawa ke gurun pasir, udah tinggalkan saja. Itu mujahadahnya sampai sebegitunya. Kalau orang tua mau dititipkan ke sini, Akang sudah bilang dari awal nih, Akang nih galak nih, kemungkinan besar bisa Akang marahi. Ada anak yang tidak pernah dimarahi di rumah, mungkin Akang marahi di sini. Siap tidak? Kalau siap ya sudah. Itu tantangan dulu lah. Sekarang sudah alhamdulillah, karena setelah kesininya dulu ada orang tua yang ketika anaknya tidak ngaji pun tidak pernah izin. Hari ini selalu izin. Akang punya 2 grup di madrasah itu. Pertama grup yang khusus informasi, yang kedua grup komunikasi.
Jadi tiap sore itu sebelum ngaji pasti ada yang izin, Kang mohon maaf izin anak saya sakit atau apa. Kenapa ini penting? Lagi-lagi kita butuh sangat paham bahwa ilmu itu ada berkahnya. Ini berkah yang kadang-kadang suka dilupakan. Berkah itu salah satunya dengan punya adab. Tuh, kalau misalnya ke sekolah sampai bikin surat apa, surat difotoin, surat dokter. Di pengajian kenapa tidak begitu? Padahal kita juga tahu ilmu agama dan ilmu sekolah itu sama pentingnya. Kalau kita ingin samakan, meskipun akan selalu bilang ke santri, khususnya santri yang besar, setelah level kamu ngaji di SMP, SMA, harusnya kamu lebih berpikir begini, kalau kemudian ada ujian besok, ujian sekolah besok, terus malamnya ngaji, kamu jangan ngapalin, ngaji aja udah. Kenapa? Lah yang bikin kamu mudah menghafal tuh Allah, kenapa kamu jauhin Allahnya gitu? Ini tuh kayak sepele kan, tapi itu akan memang pernah rasakan betul gitu. Dulu tuh akan juga pernah sama seperti yang lain. Kalau mau ujian tuh sibuk menghafal, sampai kadang-kadang sholat jadi lalai, ngaji Quran jadi jarang, bahkan ngaji jadi jangan ngaji besok ujian. Loh, yang memudahkan sesuatu, yang membuat lancar sesuatu, yang memberikan hasil sesuatu itu Allah. Kenapa kamu jauhi Allahnya gitu? Tapi ya inilah ini proses, karena di pengajian juga kadang masih ada juga yang izin yang apa. Tapi setidaknya pergerakannya sudah bagus. Terakhir sebenarnya kendala di sini tuh ya karena tempatnya kan, tempat dan fasilitas. Madrasah Al-Afkar ini kan sampai hari ini masih rumah dan ada kelas 2 sama reading corner di depan. Jadi memang keterbatasan tempat sebenarnya ini juga jadi kendala. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini keterbatasan ini tidak menjadi hambatan, tapi jadi tantangan. Beda sikap akhirnya. Kalau jadi tantangan kan kita akhirnya bersikap. Kelas tasamu itu 1-2 di sini, kelas tawazun 3-4 di bawah, kadang-kadang sampai ke tengah reading corner situ karena memang banyak. Nah kelas ta'awun itu di tengah rumah. Kalau misalnya ada kumpulan pengajian yang klasikal barengan, itu biasanya di Al-Tirabim sih. Begitu Kang? Mangga. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Mangga Teh. Bagaimana sikap pondok pesantren dalam menghadapi pengaruh teknologi dan media sosial terhadap santri? Baik. Akang dari awal dan di setiap awal tahun ajaran itu sering mengadakan parenting, Islamic parenting istilahnya kalau di sini. Salah satu yang selalu dibahas adalah terkait dengan sifatnya teknologi. Akang selalu menyatakan berkali-kali di pengajian, termasuk di orang tua dan sebagainya. Teknologi itu harus selalu jadi objek, bukan jadi subjek. Siapa subjeknya ya kita. Madrasah Al-Afkar tidak pernah menafikan kebutuhannya kepada teknologi. Bahkan mungkin satu-satunya ya, Al-Afkar itu yang menggunakan sistem absen itu pakai fingerprint. Pakai fingerprint. Akang sempat sampaikan ini ke salah satu jamaah, beliau punya perusahaan stainless. Awalnya beliau juga ngapain kan? Kang bilang begini, Akang ingin kemudahan. Dan yang kedua, Akang ingin memperlihatkan kepada orang tua bahwa absensi itu penting. Akang minta mereka izin, tapi absennya nggak ada kan buat apa juga. Gitu. Nah, tapi yang ketiga, Akang ingin mereka juga sadar bahwa madrasah ini bukan tempat yang seperti dulu gitu, seperti yang nggak di absen, kadang datang juga ya seenaknya, datang terlambat ya biasa saja gitu. Itu ada absennya, fingerprintnya di bawah. Tapi kalau tidak dipakai biasanya disimpan. Gitu. Jadi memang kalau bagi saya, bagi Akang khususnya dan bagi kami secara umum di madrasah ini, teknologi itu bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, bahkan harus digunakan. Cuma memang masalahnya tadi, kita ini kadang-kadang menganggap teknologi itu adalah subjek. Akhirnya ketika kita lagi main HP, kemudian waktunya sholat, HP ini karena jadi subjek, akhirnya kita yang kalah. Padahal kan sesimpel itu, kalau ini jadi objek, kita lagi ini mau denger adzan ya sudah matikan saja, orang nggak akan ngejar-ngejar kita kan. Nah ini juga yang akan lakukan. Bahkan di beberapa sistem pembelajaran kami gunakan itu. Jadi kalau contoh kita minggu lalu itu ada ujian tahfidz hafalan surat pendek An-Nas sampai Al-Bayyinah. Nah itu ada pilihan surat nih untuk tahfidz, surat apa gitu. Itu pakai spinning wheel. Jadi nggak lagi kemudian tebak-tebakan. Ini kan hal kecil, memang spinning itu hal kecil, cuma mencet gitu. Tapi ini jadi salah satu bukti bahwa insya Allah Al-Afkar sih sebenarnya kalau ke teknologi tidak pernah
mengatakan wah ini togut, ini setan ini. Yang setan tuh bukan benda matinya, yang setan tuh bagaimana mental kita menggunakannya. Jadi begitu jawaban di Al-Akad. Mangga. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada bagaimana peran madrasah ini bagi masyarakat sekitar atau mungkin kontribusi. Baik. Yang pertama, alhamdulillahnya begini, meskipun ya ini bukan tafakur, bukan membangga-banggakan. Ini kan Al-Afkar itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2006 kan, dari tahun 2006. Ya dulu hanya pengajian kecil lah di rumah, karena dulu ini belum ada, masih kecil rumah biasa. Cuma memang alhamdulillahnya kakak akang yang perempuan dan akang termasuk yang pesantren, bukan hanya pesantren tapi punya sanad mengajar lah begitu ya, sanad ilmu untuk diajarkan. Nah dari sejak lama sampai hari ini akan mencoba sedemikian rupa untuk memastikan para santri itu bukan hanya pintar tadi, tapi mereka harus cerdas. Cerdas itu begini, jadi mereka harus tahu di mana tempat mereka harus melakukan sesuatu. Alhamdulillahnya katakanlah di RT 6 nih ada banyak tuh santri-santri akang yang alhamdulillahnya ketika beranjak lebih dewasa ya setidaknya mereka menahan diri untuk melakukan hal-hal buruk. Itu dampak jangka panjang yang mungkin dianggapnya biasa saja, padahal sebenarnya mungkin kalau pondasi dari awalnya kita tidak ajarkan, bisa saja mereka juga di usia SMA, di usia kuliah itu mereka bisa belok kemana-mana gitu. Ya meskipun kami juga memaklumi kadang-kadang tidak bisa kita langsung atur lagi karena sudah keluar lama gitu. Tapi alhamdulillahnya akan punya punya grup alumni lah begitu. Dan ya sementara akan melihat mereka di masyarakat bisa dan termasuk orang-orang yang bermanfaat lah dengan porsinya masing-masing. Ada yang sebagian ada yang mengajar seperti biasa. Mereka ada yang akhirnya punya usaha, tapi setidaknya mereka punya usaha dengan cara yang jujur begitu. Mereka ada yang jadi perangkat wilayah RW RT misalnya membantu ini itu dan sebagainya. Mereka ada yang juga ikut ngajar lagi ke sini. Gitu. Dan kalau seperti kurban, kemudian Idul Fitri, pengumpulan zakat fitrah dan sebagainya, ya Al-Afkar ini biasanya jadi pusat dan jadi percontohan biasanya di RT 6 khususnya. Umumnya di RW 9 biasanya mereka akhirnya melihat apa yang dilakukan di sini dan kemudian dicontoh di yang lain. Karena selalu kalau di sini perlibatannya bukan hanya masyarakat, meskipun kegiatannya kegiatan masyarakat. Kami biasanya libatkan juga para santri. Kenapa? Mereka harus latihan dari sekarang. Gitu. Jangan sampai sudah besar harus korpe, istilahnya kalau di sini tuh korpe gotong royong gitu. Kalau dari santrinya sendiri sudah biasa beberes, sudah biasa apa, nanti kalau sudah besar di masyarakat mereka bisa jadi contoh, bisa jadi panutan. Mungkin belum lebih dari itu, artinya ya kami juga berharap sebenarnya lulusan di sini bisa jadi tokoh. Tapi bagi akan kembali lagi tadi sistem di Al-Afkar ini simpel saja. Jadi kalau mereka memang tidak bisa jadi orang sukses seperti orang lain, sukses bagi orang sekarang kan mikirnya punya jabatan, kerjaannya besar, gajinya besar dan sebagainya. Bagi Akang tidak sampai hari ini. Maka bagi Akang simpel, mereka ikut lomba, ya sudah selesai. Bagi Akang urusannya sampai mereka ikut lomba, mereka akhirnya punya prestasi ataupun tidak itu bonus yang tetap Akang apresiasi. Tapi yang Akang lakukan di sini siapapun yang tidak juara sekalipun Akang apresiasi. Jadi jangan sampai kemudian madrasah ini jadi tempat mereka-mereka yang pintar saja. Ya kalau ini tambahan lain, ada nggak Kang santri yang kemudian sampai juara provinsi gitu ya di beberapa kegiatan? Ya banyak sebenarnya. Cuma Akang tidak mau terlalu mendramatisir itu sampai kemudian Akang menafikan ada santri-santri yang biasa saja kemudian kita anggap tidak punya potensi. Enggak, mereka punya potensi karena pada saya ini sadar mereka masih SD. Mungkin Kang Rizky juga dulu waktu SD mah diem gitu, sekarang pintar. Teteh juga sama. Nah, dulu mungkin rame, sekarang jadi pendiam. Orang tuh bisa berubah. Makanya Akang berharap tadi visi yang tadi di awal itu bisa betul-betul difahami. Memang madrasah ini sampai ada orang bilang madrasah ini akan susah berkembang. Karena ada beberapa hal yang bagi mereka dibiasakan dilakukan di sini tidak.
tentang bantuan, tentang apa. Di sini ya udahlah berjalan aja gitu, meskipun sedikit tapi terus berjalan. Karena bagi kami bukan untuk membuat ini besar, madrasah ini besar, bukan. Kami hanya ingin madrasah ini bermanfaat. Gitu. Nanti ketika ada orang datang, mereka punya pertanyaan, harus ada jawabannya. Mereka punya masalah, harus ada solusinya. Mereka ingin sesuatu yang mereka butuhkan, kita punya hal yang mereka untuk mereka bawa pulang gitu. Ya meskipun tidak banyak tapi bermanfaatnya tadi. Itu mungkin